rongga, kavitas rongga oris mulut. Jadi ada dua ruang, ada vestibulum oris sama cavitas oris propria. Nah, vestibulum oris itu yang mana? Vestibulum oris itu yang ini. Yang kalian gini-gini. Nah, itu vestibulum oris ya. Kalau cavitas oris propria, dia di dalam mulut. Batasnya apa? Batasnya gigi, ya, dentalis. Terus kalau vestibulum oris keluar, dia namanya rima oris. Jadi nama rima itu celah, oris itu mulut. Nah, kalau jadi cavitas oris propria ke belakang, dia namanya isthmus faucium. Ya. Isthmus itu artinya tempat masuk, faucium, nah itu nggak tahu. Ya. Udah lanjut. Nah, batas-batasnya di cavitas oris itu di atasnya itu ada palatum durum sama palatum mole. Yang depan itu palatum durum, yang belakang palatum mole. Dan ingat aja, mole itu Mobile Legend. Kalau Mobile Legend, mesinnya suka main kan. Nah, kalau dia praktikum gini nih suka telat. Nah, jadi dia di belakang. Nah, gitu ya. Nah, kalau palatum durum D, berarti dia di depan. Bawahnya ini ya, diafragma oris sama lingua. Kemudian lateralnya ini corpus adiposum bucce, tau nggak? Jadi corpus tuh badan, adiposum tuh lemak, bucce itu pipi. Ini nih loh. Nah, itu ya. Ini kan isinya lemak. Tuh lateral. Anterior posteriornya tau lah ya. Cavitas oris ya ini di bibir lah. Itu nanti kalian paham. Nah, lanjut ke palatum. Nah, palatum durum, palatum mole. Ada yang keras sama ada yang lunak. Ingat aja mole, L berarti lunak gitu ya. Kalau durum berarti dia keras. Nah, kalau palatum durum, kerasnya itu ternyata disusun oleh dua tulang. Ada yang maxillaris, ada yang palatina. Yang depan 2/3 anterior itu os maxillaris. Yang belakang itu os palatina. Nah, prosesus palatinus osis maxillaris itu adalah prosesus pemanjangan palatina mengarah ke os palatum. Punyanya siapa? Osis maxillaris. Berarti prosesus palatina osis maxillaris. Kalau lamina itu artinya lebaran. Horizontal itu berarti dia horizontal. Punyanya siapa? Osis palatini. Berarti lamina horizontalis osis palatini. Nah, ingat aja maxillaris. Max Verstappen. Max Verstappen pembalap biasanya di depan kan. Nah, maxillaris di depan. Palatina P, jadi posterior gitu ya. Nah, kalau palatum mole, dia yang lunak nih. Jadi dia muskulus. Nah, singkatannya udah ada ya, telepom. Tensor veri palatini, levator veri palatini, palatum pharyngeus, uvula sama palatoglossus. Oke, lanjut. Ini palatum durum, palatum mole. Durum mole. Lanjut. Nah, ini. Kalau ini kalian masih ingat nervus palatina jadi di palatum dia ada dua foramen. Yang depan ini foramen palatina mayor, yang belakang foramen palatina minor. Dia keluar nervus yang namanya sesuai, itu nervus palatina mayor sama nervus palatina minor. Nah, di depan ini ada foramen namanya foramen incisivus, ya incisivum. Dia keluar nervus nasopalatinus. Dia yang memvaskularisasi palatum durum dan palatum mole. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke lidah. Nah, lidah dia ini ada dua bagian. Ada pars prosulcaris lingua, depan ada pars presulcaris lingua. Nah, yang depan dia isinya papila, yaitu tonjolan-tonjolan kecil di lidah. Dia ada 4. Ingat-ingat aja fovifuva. Ya. Filiformis dia itu yang kecil-kecil banyak, Jadi dia tuh sensitif terhadap rasa nyeri, tapi dia nggak sensitif terhadap rasa. Ya, kalau fumiformis nih yang gede-gede ini, dia kayak jamur. Dia kebalikannya, dia peka terhadap rasa, tapi dia nggak peka terhadap sakit. Ya, jadi kenapa? Karena ada taste budnya. Ya,
Ya, kalau yang filiformis dia nggak ada. Terus fungiformis banyaknya di depan sama di samping. Ya, kan ini buat manis, asin, asam, pahit. Terus ada foliata, ya, vivo. Nah, foliata tuh yang di samping, kayak insang, ya. Bagus. Nah, kalau ini vivova, fa-nya ini pakai v. Kenapa? Karena dia dekat sama v, ya. Ini namanya sulcus terminalis, bentuknya v. Dia dekat sama sulcus terminalis. Nah, dia jumlahnya cuma 8 sampai 12 doang, ya. Terus ini yang presulcalis. Sekarang kita yang postsulcalis, ke posterior, ya. Kalau yang posterior dia ada 3 jalan. Nah, 3 jalan nih. Namanya yang tengah itu namanya plica glossoepiglottica medial. Kalau yang ini plica glossoepiglottica lateral. Nah, di antara plika-plika itu ada kayak selokan. Yang ini namanya vallecula epiglottis. Yang ini namanya fossa piriformis. Nah, vallecula epiglottis itu biasanya tempat di mana benda-benda tumpul itu terjebak. Kalau yang fossa piriformis dia itu yang tajam. Jadi kalau kalian ketelan duri ikan, nah itu dia di fossa piriformis. Ingat-ingat aja piriformis. Piri kan perih ya. Nah, karena duri kan perih kan. Nah, itu tadi. Oke, lanjut. Nah, di sulcus terminalis dia itu ada lubang namanya foramen cecum. Foramen cecum dia itu dulunya ductus thyroglossus. Ductus thyroglossus itu dia dulu tempatnya tiroid buat ke bawah. Jadi dulu waktu kita kecil tiroid itu di atas, terus jalan ke bawah. Terus ductus thyroglossus itu menutup atau obstruksi. Jadi dia foramen cecum. Oke, terus ya, lanjut. Nah, ini muskulusnya ada otot, ada 4, ya, yang ekstrinsik. Jadi ekstrinsik, intrinsik. Ini ekstrinsik dulu. Ada 4, singkatannya BISEP. Ya, BISEP. BHSP. Binioglossus, Euglossus, Styloglossus, Palatoglosssus. Kalian kalau bingung, Genio itu motor kan? Ya, kalian ingat-ingat motor. Nah, terus ini saudara jauhnya. Ya kan? Saudara Genio kan Mio. Nah, ini saudara jauhnya, ini Hio. Nah, gitu. Nah, ini saudara dekat ini Stilo, ya, ada motor Stilo. Nah, ini orang asing nih, nggak tahu aku ya, jadi nggak ada hubungannya. Jadi ingat-ingat aja kalau itu. Nah, terus karena ini asing, ya beda sendiri. Jadi otot lidah kita itu diinervasi sama nervus 12, nervus hypoglossus, ya. Kecuali si orang asing ini, palatoglosssus. Jadi dia pengkhianat, ya. Pengkhianat P palatoglosssus. Oke, lanjut. Nah, ini inervasi 5. Kita ke 2/3 anterior. 2/3 anterior yang rasa sakit itu nervus 5, nervus trigeminus. Kalau nervus trigeminus itu tepatnya nervus 5 cabang 3, itu nervus mandibularis. Nervus mandibularis masih bercabang lagi, jadi nervus lingualis. Nah, kalau rasa itu nervus 7, itu nervus facialis. Nah, kalau ingat-ingat aja sakit itu kan T, jadi trigeminus, ya, sakit trigeminus. Nah, kalau yang belakang ini nervus 9, nervus glossopharyngeus. Jadi mau rasa sakit, rasa enak, rasa pedas, ada sih. Ya, rasa manis, ada sih. Rasa pahit di belakang itu glossopharyngeus, ya. Kalau di epiglottis mau rasa, mau sakit juga sama, nervus 10, nervus vagus. Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang tadi intrinsik, ini intrinsik, ya. Singkatannya LLTV, ya, levator superior, inferior, transversus sama verticalis. Oke, lanjut. Sekarang kita ke glandula. Glandula ada 3 yang mayor, ada parotis, submandibular sama sublingualis. Parotis itu yang mana? Parotis itu yang ini,
dekat pipi, ya P, ya parotis dekat pipi, gitu ya. Jadi itu yang mana? Jadi itu yang ini. Nah, ini sering keluar ini di responsi. Kenapa? Karena mudah ditunjuk, ya. Nah, kalau parotis dia ada salurannya namanya ductus ya stensor. Muaranya di vestibulum oris, tepatnya di lateral molar 2. Jadi di gigi geraham kedua. Nah, ini serut ya di sini nih. Nah, terus kalau submandibular dia di sesuai namanya di bawah os mandibular, ya. Dia salurannya namanya ductus Wharton. Tempat keluarnya namanya caruncula sublingualis. Caruncula sublingualis itu gimana? Karena kalau misalnya ngano lidah itu kan ada lipatan toh. Nah, itu di lipatan tuh kanan kirinya tuh ada lubang tuh. Nah, itu namanya caruncula sublingualis. Ya. Kalau sublingualis dia itu di plica sublingualis. Plica sublingualis itu dia di sini. Ya, dia di lipatan sublingualis. Ini ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kelenjar ludah. Jadi dia kayak nyemprot gitu. Iya kan? Bisa. Nah, itu temanku bisa. Aku juga bisa. Kalau angop. Kalau aku angop, itu mesti main. Nah, itu kan. Nah, kita nggak tahu nih antara sublingual sama sublingual. Kayaknya sublingual sih. Soalnya kadang-kadang dari sini, kadang dari sini, kadang dari sini. Nah, itu. Nah, kalau gigi, udahlah. Ini ada 32. Kalau injectifung seri, caninus itu taring. Ini aja karnivora C, caninus. Terus ini premolar itu geraham yang depan, molar itu yang belakang. Oke, lanjut. Nah, skip aja. Kita lanjut ke orofaring. Orofaring itu prosesnya vertebra cervicalis 2 sampai 3. Pokoknya habis isthmus facium dia menuju ke orofaring, gitu ya. Nah, terus di sini di orofaring ada annulus Waldeyer. Annulus itu lingkaran, Waldeyer aku nggak tahu siapa. Ya, kayaknya dia yang nemuin annulus ini nih, ya, Waldeyer. Ya, dia ada 4. Ada tonsil ini pharyngealis adenoid yang di atas sesuai namanya atas adenoid, ya. Kemudian palatina itu yang samping, terus tubal itu yang kecil, sama lingual itu ya sesuai namanya yang di lidah. Kalau yang amandel itu yang mana? Yang palatina. Nah, kalau misalnya kalian operasi amandel, kalian nggak usah sedih karena masih ada teman-temannya, ya. Nah, terus ini kalau misal ini apa nih? Jawab deh. Saluran yang menyalurkan produk dari bangunan yang ditunjuk ke dalam kavitas oris. Mana yang ditunjuk? Itu apa yang ditunjuk? Parotis. Ya, parotis stenson, ya. Komplikasi tersering jadi peradang bangunan ditunjuk pada laki-laki dewasa. Nah, ini sebenarnya nggak ada di PPT kalian kan? Tapi keluar di responsiku dulu. Nah, kalau misalnya kena parotitis, jadi ada radang di kelenjar parotis, dia bisa menyerang testis. Nama penyakitnya apa berarti kalau peradangan testis? Orchitis namanya. Orchitis namanya. Ingat aja. Nggak jadi deh. Oke, lanjut. Kemudian ruangan antara bagian dalam yang ditunjuk dengan gigi dan gusi disebut vestibulum oris, ya. Ini apakah nama bangunan yang ditunjuk? Ya, parotis sama. Apabila seorang minum obat flu yang mengandung simptomatik, maka jangan menggunakan sekret saliva. Apakah benar? Ya, jadi ya benar. Di obat flu dia tuh simpatomimetik tuh dia mimik mengikuti jara simpatis. Jara simpatis dia tuh yang berfungsi untuk kita respon fight or flight. Jadi kayak kita dikejar itu semangat, itu simpatis. Hubungannya apa? Nah, biasanya kalau kita kebalikannya simpatis kan parasimpatis.
Kalau parasimpatis dia tuh kebalikannya rest and digest. Jadi dia buat istirahat, buat makan-makan. Kalau buat makan-makan kan dia air liurnya keluar tuh. Nah kalau simpatis dia kebalikannya, dia menghambat si air liur, jadi dia kering, jadi kering. Nah kenapa dipakai buat obat flu? Jadi kalau obat flu itu kan biasanya kita mampet tuh, di hidung tuh pembuluh darahnya melebar. Nah makanya perlu dikecilkan. Nah kecilkan tuh oleh simpatis. Jadi simpatis itu juga mengecilkan pembuluh darah. Nanti kalian belajar lagi. Ini gitu. Ini benar ya. Nah terus ini tahulah ya pengecap anterior itu nervus facialis. Nah area Brodmann berapa? Kalian udah ingat aja area Brodmann 43 itu keluar di responsiku. Aku juga dulu bingung. Intinya gitu. Nih area Brodmann 43. Ya, let's moving.